tolong jangan persingkat kami. Ada orang tua yang menunggu kami ingin pulang, namun kami dipatahkan oleh adanya muka ini. Jujur saya pribadi, tiap kali muka selalu berbohong. Dari titik terakhirnya saya mohon bahwa akan ini sudah pulang gitu. Jadi berharap depannya adanya penyelesaian yang baik untuk semua pihak, terutama untuk masa depan dan nasib kami ke depannya. Terima kasih Pak. Are you all my personal dreams? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Uta, ketemu lagi dalam program Uta Bicara. Kali ini kita masuk ke episode ke-6, masih membicarakan mengenai PNUKAI, di mana lebih dari 50 orang mahasiswa dari seluruh Indonesia yang mewakili korban PNUKAI yang jumlahnya ribuan berkumpul pada posko pengaduan dan bantuan hukum yang dibuka secara gratis oleh Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Nah, gimana suasana dalam posko tersebut? Kita ikuti Uta Bicara episode ke-6. Ya, terima kasih. Teman-teman sekalian, saya bersama Pak Rudi dan Pak Raja, Saudara Anton, sengaja menerima Anda semuanya. Kita tahu masalah yang Anda hadapi, kita tahu masa depan yang Anda hadapi, kita tahu kira-kira kita harus melangkah kemana. Oleh sebab itu, Pak Rudi ini selalu mengatakan kepada kita harus perjuangkan anak-anak ini. Kita tidak salah, kita tidak bersalah. Apa yang kita perjuangkan itu hal yang benar. Apa yang kita perjuangkan itu untuk masa depan kita semuanya. Bukan untuk masa depan Anda saja, masa depan bangsa ini juga, karena ini menyangkut pendidikan. Sebab dalam pembukaan Undang-Undang 45 Pak Rudi ya, pendidikan adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Nama saya Habib, saya perwakilan dari Sumatera Utara. Kebetulan saya utusan dari teman-teman dari Sumatera Utara, dari beberapa kampus yang ada di Sumatera Utara. Terus yang pertama-tama saya ucapkan sangat terima kasih kepada Bapak Rudi selaku Ketua Yayasan Uta yang sudah mau menjadi tempat pengaduan kami dari Sumatera Utara, Pak. Juga pertama, nama saya dari pertama. Mungkin teman saya tadi sudah menyampaikan sedikit tentang bagaimana yang kami rasakan sebagai korban dari hukum ini. Memang benar, sebelum ujian kami sudah dikasih target. Kalau dibilang 105 soal itu kalian udah pasti dinyatakan lulus. Nah, dimana memang bukan kita nggak belajar, kita belajar. Malah kalau bisa kita target, kalau bisa kita di atas itu. Gitu. Dan puji Tuhannya, saya di atas itu dengan target saya. Bahkan teman-teman saya semua yang ada di sini, begitu. Dan kalau dibilang sih, bukan nggak sakit banget kalau dibilang. Yang lebih sakitnya itu bapak-bapak semua yang di sini dan teman-teman, ketika pengumuman dari kampus itu keluar dalam bentuk PDF, di mana coba dikatakan tidak lulus. Nah, di situ saya berpikir positif untuk diri saya supaya nggak down banget, nggak jatuh banget. Oke, mungkin belum beruntung, mungkin di kemudian hari. Dan ternyata pada malam hari keluarlah nilai di portal masing-masing kita mahasiswa. Dan di situ ketika kita udah masukkan username kita, ID kita, pengen lihat gitu hasilnya kenapa, apa sih yang kurang gitu kan. Di enter, betul lihat kan? Tidak lulus dengan nilai segini dan NBL yang tiba-tiba naik tanpa pemberitahuan tadi yang dadakan. Kan lucu dong, masa kita udah ujian baru tiba-tiba NBL naik. Sejak kapan sih ada kayak gitu? Begitu kan? Terima kasih, nama saya Erik, asal saya dari Papua. Saya juga di sini mewakili teman-teman dari Indonesia Timur, baik itu dari NTT, Sulawesi, Maluku sampai Papua.
Jadi yang kami rasakan setelah mengikuti ujian kompetensi ini, yang pertama ya semua kita berharap bahwa kita bisa lulus dan menjadi apoteker. Dimana kita tahu, apalagi di tempat saya di Papua itu, untuk tenaga kesehatan khususnya di bagian farmasi itu masih sangat terbatas. Ya, Isra ya. Oke, semua kampus sama saya rasa ya. Cuma mungkin karena kita yang lebih dekat di pusat, kita yang lebih aktif untuk bergerak ya. Saya jawab sedikit aja dulu ya supaya nanti bisa lebih panjang. Masalah utama yang kita perjuangkan yaitu satu ya, kita coba terus, yang paling pertama kita coba terus melakukan pendekatan dengan pihak PNUKAI secara persuasif ya. Terus kita minta untuk bisa berdialog, walaupun sampai saat ini kita masih belum ada kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan tim dari PNUKAI. Kita udah beberapa kali kirim surat ya. Nggak apa-apa, kita tetap jalankan. Jadi yang kita akan lakukan adalah bukan untuk masalah kalian ini mahasiswa dari UTA, mahasiswa dari Mendistra atau dari mana-mana. Enggak, sama. Yang kita perjuangkan adalah masa depan generasi muda, itu yang pertama. Dan yang terutama adalah masa depan dari bangsa Indonesia, negara Indonesia. Kenapa saya sampaikan bahwa yang kita perjuangkan ini adalah masa depan negara Indonesia, masa depan bangsa Indonesia. Karena yang tadi kalian sampaikan itu benar itu ya. Itu teknis yang dijalankan oleh PNUKAI secara sembrono di pandangan kita semua ya, pandangan kami juga. Tapi yang lebih kami fokuskan adalah tentang eksistensi atau legalitas dari keberadaan PNUKAI. Ini yang kita akan pertanyakan ya. Bukan dengan maksud tertentu, tapi sebagai negara yang berdasarkan hukum, di mana hukum sebagai panglima ya, di Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum, kita patut menjaga eksistensi bangsa ini dan menjaga moral generasi muda agar tidak terpapar adanya isu-isu tentang radikalisme ya. Jadi selama ini kita selalu didatangi, kita dikunjungi, kita memberikan pembelajaran kepada para mahasiswa kami semua juga, dan saya yakin kalian juga sama ya, bagaimana memberikan pemahaman tentang isu-isu radikalisme ya. Nah, legalitas PNUKAI yang kita pertanyakan dan kita akan terus kita lanjutkan, mungkin kalau tidak ada jalan keluar yang saya sampaikan tadi, demi bangsa dan negara ini ya kita akan menempuh secara legal action, jalur hukum ya. Karena eksistensi bangsa ini tidak bisa atau tidak boleh dipermainkan oleh hanya sekelompok orang dengan mengatasnamakan kepentingan-kepentingan tertentu atau kepentingan kelompoknya untuk melakukan sebuah tindakan pembangkangan yang kita anggap sebagai pembangkangan terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang sah, yang juga sebagai peraturan dari negara ini ya, yang sudah sangat jelas ini dilanggar oleh PNUKAI, baik melalui pendiriannya maupun pelaksanaan yang dijalankan. Ini yang akan kita selesaikan ke depan ya. Jadi kita tidak akan terlalu banyak fokus di masalah teknis nilai NBL atau apapun, tapi kita akan mempertanyakan apa legalitas PNUKAI mengadakan ini ya. Karena di dalam peraturan pemerintah PP 51 tahun 2009 pasal 37 itu secara tegas dinyatakan para apoteker atau para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan profesi apotekernya dinyatakan telah lulus uji kompetensi secara langsung
Dan peraturan-peraturan atau penetapan selanjutnya akan dijalankan atau akan diimplementasikan melalui peraturan menteri. Ya, jadi PP-nya jelas, PP 51 turunan dari Undang-Undang Nomor 36 tentang tenaga kesehatan masuk ke PP 51 di mana pasal 37 secara jelas dicantumkan. Implementasi atau petunjuk pelaksananya dijalankan oleh peraturan Menteri Kesehatan. Ya, sesuai dengan petunjuk dari PP 51 tadi, ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 889. Di situ tercantum pada pasal 10, 11, 13 dan 26. Di situ dinyatakan juga secara tegas, ya, bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan profesi apotekernya dinyatakan telah lulus uji kompetensi secara langsung dan dapat menerima sertifikasi apotekernya, ya, atau sertifikasi uji kompetensinya. Jadi mulai dari peraturan pemerintah, yaitu PP 51 tahun 2009 sampai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 889 tahun 2011, ini semua dilanggar oleh PNUKAI yang katanya dibentuk oleh Komite Farmasi Nasional yang sekarang ini sudah bubar. Ya, Komite Farmasi Nasionalnya sendiri sudah bubar, tapi PNUKAI-nya masih terus eksis nih. Saya juga nggak ngerti hukum apa yang dipakai. Ya, karena setahu saya kalau induknya sudah bubar, maka seluruh produknya itu dinyatakan batal demi hukum. Ya, atau juga bubar semuanya, produk semua turunannya. Jadi ini yang akan kita jalankan. Hari ini kita sudah sampaikan bahwa kita buka untuk posko pengaduan dan pemberian kuasa untuk kita bisa melakukan tindakan secara hukum terhadap PNUKAI. Ya, kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita akan berkoordinasi dengan yang lain-lainnya supaya masalah ini bisa selesai. Yang menjadi concern 17 Agustus, Universitas 17 Agustus ya, atau UTA 45 adalah tidak boleh sebuah perguruan tinggi mengajarkan pembangkangan terhadap generasi muda. Ya, karena ini akan menimbulkan bibit-bibit radikalisme ini ada di sini. Kalau kita mengajarkan generasi muda untuk membangkang terhadap peraturan pemerintah, ya sama juga kita mengajarkan terorisme kepada generasi muda Indonesia. Ini yang kita cegah. Ya, dan kita tidak ingin itu terjadi di dunia pendidikan tinggi. Jadi kalau selama ini kita selalu disalahkan, oh perguruan tinggi ini pusatnya radikalisme, pendidikan ini. Tidak. Ya, di sini kami tegaskan pembiaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, ya, kepada PNUKAI dan kelompok-kelompok yang kita anggap telah melaksanakan uji kompetensi apoteker secara ilegal atau melawan dari peraturan pemerintah yang resmi, ini yang akan kita perjuangkan. Ya, jadi tidak boleh ada pembangkangan, tidak boleh ada satupun universitas atau perguruan tinggi yang dituduh melakukan pendidikan atau membiarkan adanya atau timbulnya bibit-bibit radikalisme di kampus. Ya, jadi kami juga memohon kepada pemerintah atau kepada pejabat-pejabat yang resmi dan terutama kepada yang memang mempunyai kompetensi untuk memberantas radikalisme dimanapun, jangan cuma datang ke kampus untuk memberikan pelajaran atau pendidikan tentang radikalisme, tapi buktikan bahwa radikalisme itu benar-benar tidak boleh berkembang di kampus dengan adanya pembangkangan yang diajarkan oleh oknum-oknum tertentu yang menimbulkan kebencian dan kekecewaan pada generasi muda. Ya, karena kita tahu radikalisme itu timbul, terorisme itu timbul karena adanya kebencian dan saluran komunikasi yang tersumbat, tertutup. Ya, jadi itu yang kita akan perjuangkan.
Jadi UTA 45 nggak akan diem dalam bidang menjaga eksistensi dan masa depan generasi muda Indonesia, ya, demi bangsa dan negara ini, bukan demi UTA, nggak ada, ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lain. Jadi kita nggak akan terlalu banyak di NBR ya. NBR itu teknisnya. Ya. Sebelumnya di sini saya ingin mungkin dari bapak-bapak bisa mengklarifikasi Pak terkait pernyataan ini Pak, bahwasanya kita semua itu mendengar kabar-kabar kalau misalkan UKA itu ada batasan waktunya 5-6 kali. Kemudian saya dengan teman-teman sekalian pernah membaca itu, kalau tidak salah, Permendikbud Dikti nomor 12 tahun 2016, bahwasanya di sana dinyatakan untuk mengikuti ujian kompetensi itu tidak ada batasannya. Mungkin nanti dari bapak-bapak bisa menjelaskan terkait Permendikbud Dikti yang sudah saya sebutkan. Oke, ya, yang saya sampaikan tadi, jadi mau Permendikbud Dikti yang 2016 itu, ya, atau Permendikbudristek tahun 2020, saya sampaikan tadi, untuk apoteker tidak ada aturan uji kompetensi. Jadi kalian tidak usah dipusingkan dengan peraturan-peraturan yang tidak menyangkut yang menyangkut ke apoteker, ya, karena semua peraturan itu tidak pernah mencantumkan apoteker sebagai salah satu program studi yang diharuskan mahasiswanya atau calon-calonnya ini mengikuti uji kompetensi untuk menjadi seorang apoteker, ya. Karena apoteker ini yang dianggap masuk ke dalam sektor kesehatan, bukan sektor pendidikannya, lebih pada sektor kesehatan untuk sementara, ya. Jadi itu diatur di dalam Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 889 tahun 2011, ya. Jadi Permendikbudristek hari ini belum mengatur tentang uji kompetensi untuk menjadi seorang apoteker, ya. Jadi belum aturan, jadi kalian nggak usah khawatir di sana, ya. Cukup, ya. Jadi jangan dipusingin masalah bahwa ini harus sesuai masa studi sekian, enggak, ya. Jadi memang untuk apoteker itu belum ada aturan, belum diatur, dan dinyatakan begitu selesai menyelesaikan studi apotekernya, kalian dinyatakan langsung telah lulus uji kompetensi. Itu peraturan presiden, peraturan pemerintah, ya. Kita nggak boleh bantah itu. Tidak boleh ada satupun rakyat Indonesia ataupun pejabat atau siapapun di negeri ini yang mengaku sebagai bangsa Indonesia melawan peraturan-peraturan pemerintah yang resmi. Saya tegaskan itu, ya. Jangan coba-coba, apalagi mahasiswa UTA, anak-anak UTA, ya, anak-anak saya, jangan pernah sekali-sekali melawan peraturan pemerintah. Jangankan peraturan pemerintah yang ditandatangani presiden, SK Dirjen aja kita nggak berani lawan, ya. Ingat itu. Kenapa? Karena dunia pendidikan, ya, kita mendidik anak-anak bagaimana mengikuti peraturan dan prosedur yang baik dan taat kepada peraturan-peraturan negara Indonesia. Itu kalau kalian mengaku sebagai bangsa Indonesia. Bisa harapan kami, tolong jangan persilihkan kami. Ada orang tua yang menunggu. Kami ingin pulang, namun kami dipatahkan oleh adanya UKA ini. Jujur saya pribadi, tiap kali UKA selalu berbohong. Dan titik terakhirnya saya mohon bahwa akan Dewi sudah pulang gitu. Jadi berharap depannya adanya penyelesaian yang baik untuk semua pihak, terutama untuk masa depan dan nasib kami untuk depannya. Terima kasih Pak. Oke, ya. Jadi kami dari UTA 45 Jakarta, kalian dari kampus mana aja sama, kalian anak-anak kami di sini. Ya, saya yakin kampus-kampus kalian pun akan mendukung ini. Cuma yang tadi saya sampaikan, ya. Kesempatan ini mungkin kali ini UTA yang punya kesempatan untuk membela masa depan generasi muda Indonesia calon apoteker ini yang digagalkan oleh oknum-oknum tertentu, ya. Dan juga satu yang saya sampaikan tadi untuk bisa ini, ya, kita sudah berbicara dengan teman-teman di konsil kefarmasian, ya.
kita sudah bicara tentang ini bagaimana nih ke depan nih. Ini PNUKAI melalui SK KFN yang dibuat ini semuanya melawan keputusan negara nih, keputusan pemerintah. Ini kita mesti gimana? Dan Konsil memastikan bahwa mereka hanya akan berpegang pada peraturan yang sah. Ya, mereka akan konsisten dan hanya taat kepada peraturan yang sah, yaitu PP 51 tahun 2009 dan Permenkes 889 tahun 2011. Sebelum ada peraturan baru atau peraturan lain yang mencabut peraturan ini, kan gitu ya. Mereka sebagai pejabat negara kan harus mengikuti peraturan pemerintah. Kalau nggak ada aturannya, KFN ini siapa yang memberi hak untuk memberikan kewenangan kepada atau mendirikan PNUKAI? Kan itu yang kita pertanyakan ya. Jadi kalian bantu doa aja. Kita tahu Indonesia, situasi Indonesia seperti ini. Situasi pembiaran juga yang diadakan atau yang dijalankan oleh oknum-oknum tertentu ini sampai PNUKAI bisa mulus dalam 6 tahun menjalankan uji kompetensi tanpa ada teguran, tanpa ada apapun, walaupun membangkang kepada aturan negara. Kami yakin ya, Presiden Jokowi tidak akan membiarkan ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbudristek Dikti hari ini juga begitu mereka mendengar, saya yakin juga beliau tidak akan mendiamkan ini. Pak Budi juga sebagai Menkes, saya yakin juga Pak Budi Sadikin ya tidak akan membiarkan ini. Tidak mungkinlah para pemangku kepentingan yang dipercaya oleh negara untuk menjalankan pemerintahan, mencerdaskan anak bangsa, akan mendidik generasi mudanya untuk menjadi pembangkang. Ya, saya rasa enggak lah, karena kan kita sering dikasih tahu kan, kita sering diajak audiensi, kita sering diundang supaya jangan sampai ada radikalisme di kampus. Dengan kondisi seperti ini, saya yakin lah mereka tidak akan diam. Ya. Tidak akan diam dengan adanya sebuah kegiatan-kegiatan pembangkangan terhadap negara yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Ya, saya nggak tahu siapa di sana. Nanti biar nanti hukum yang menentukan itu. Dengan KPK kan kalian tahu semua, kita sudah melaporkan kepada KPK ya. Ya, kita juga mungkin dalam waktu tidak terlalu lama kita akan masukkan juga legal action-nya, baik secara perdata maupun pidananya. Ya. Dan juga kita masih memberikan waktu atau sama-sama kita masih memberikan waktu sama-sama juga untuk bisa berdialog lagi. Terus kita coba untuk berdialog menyelesaikan ini yang terbaik. Kalau memang tidak ada jalan keluar, legislation akan terus berjalan. Bukan berarti kita menunggu, kita tidak bergerak legislation ini, tidak. Ya, jadi waktu yang kita tentukan juga sudah cukup. Sekarang kita akan masuk ke dalam tindakan hukumnya. Ya, bantu doa. Satu, ketemu dengan wakil Tuhan di pengadilan nanti. Ya, jangan. Ya, jangan satu sedikit ya. Ya, saya sampaikan tadi, bantu doa kita ketemu wakil Tuhan di pengadilan ya. Ya, jangan sampai kita ketemu wakil setan. Kalau ketemu wakil setan, udahlah, habislah kalian juga, habis kita semua. Semuanya. Ya, semuanya habis masa depan kalian. Ya, kita harapkan masih ada wakil Tuhan di pengadilan. Ya. Sobat Uta, kita sampai di penghujung episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Dah. Uta Jaya!